Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen, pembimbing mata kuliah kependudukan dan lingkungan hidup, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada sore hari ini yaitu tentang pencemaran air. Air merupakan sumber daya alam terpenting di planet bumi, sebab menjadi esensi dari semua kehidupan. 2/3 dari permukaan bumi merupakan air. Bahkan sekitar 60-70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Air terdapat di mana-mana. Jumlah air di bumi tetap. Air hanya berubah bentuk dan melalui perputaran yang disebut siklus air. Siklus air adalah proses alami yang berkelanjutan di alam. Siklus air adalah pola di mana air di lautan, laut, danau, dan lain-lain menguap dan berubah menjadi uap. Sebenarnya apa yang dimaksud pencemaran air? Apa penyebab dan dampaknya? Air dikenal sebagai pelarut universal sebab mampu melarutkan lebih banyak zat daripada cairan lain di bumi. Itu sebabnya air sangat mudah tercemar. Pencemaran air adalah pencemaran badan air seperti lautan, laut, danau, sungai, air tanah, dan lainnya yang biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia. Perubahan dalam sifat fisik, kimia, atau biologis air akan memiliki konsekuensi yang merugikan bagi organisme hidup. Menurut Ensiklopedia Britannica, polusi air adalah pelepasan zat ke dalam air tanah di bawah permukaan atau ke danau, aliran, sungai, muara, dan lautan ke titik di mana zat mengganggu penggunaan air yang bermanfaat atau fungsi alami ekosistem. Dikutip dari Natural Resource Defense Council, polusi air adalah ketika zat-zat berbahaya atau bahan kimia atau mikroorganisme mencemari aliran sungai, danau, lautan, atau badan air lainnya sehingga menurunkan kualitas air dan menjadi beracun bagi manusia dan lingkungan. Pencemaran air mengakibatkan krisis air tawar, mengancam sumber-sumber air minum dan kebutuhan penting lainnya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Penyebab pencemaran air akibat ulah manusia itu sendiri, yaitu pencemaran limbah rumah tangga, pencemaran limbah industri, pencemaran limbah pertanian, pencemaran limbah peternakan dan perikanan, pencemaran limbah akibat sampah. Dampak pencemaran air, kualitas air yang menurun dapat merusak lingkungan. Kondisi kesehatan dan ekonomi global. Berikut dampaknya. Pertama, perusakan flora dan fauna akuatik. Ada banyak spesies tumbuhan dan hewan yang bergantung pada air untuk kelangsungan hidupnya, membuat mereka paling rentan terhadap pencemaran air. Tumpahan minyak Deep Horizon tahun 2010 misalnya, berdampak buruk bagi lebih dari 82.000 burung, 6.000 penyu, 25.900 mamalia laut, serta sejumlah besar ikan dan invertebrata seperti yang dilansir dari Environmental Technology. Persediaan air minum. Dampak pencemaran air juga membahayakan manusia sendiri, terlepas dari kemajuan besar-besaran dalam pemantauan kualitas air online yang inovatif di jaringan air minum. Bahkan negara-negara makmur pun dapat berada di bawah kekuasaan air minum yang tidak bersih. Pada 2014, kota Flint di Michigan, Amerika Serikat, melihat kadar timbal yang berbahaya menyusup ke pasokannya.
yang berarti lebih dari 100.000 orang terpapar dan setidaknya 12 orang tewas. Gangguan rantai makanan. Dampak pencemaran air selanjutnya adalah terganggunya rantai makanan. Polusi mikroskopis dari perairan seluas Samudra Pasifik mungkin tampak dapat diabaikan, tetapi mikroplastik kecil, bahan kimia, logam berat, dan kontaminan lainnya dapat dicerna oleh mikroorganisme dan mengganggu organ dalamnya. Ini kemudian dikonsumsi oleh hewan yang lebih besar, dan dengan demikian polusi secara bertahap meningkatkan rantai makanan. Pada titik tertentu, kontaminan dapat menghapus tautan sama sekali atau mencapai puncak piramida dengan membahayakan kesehatan manusia. Pertanian. Kegagalan melakukan hal tersebut dapat merusak nilai gizi hasil panen yang dihasilkan oleh petani, atau lebih parah lagi, membuatnya beracun bagi manusia. Kemerosotan ekonomi. Tahun lalu, pihak berwenang Jepang mengumumkan bahwa mereka kehabisan ruang untuk menjaga pasokan air yang terkontaminasi dari bencana pembangkit listrik Fukushima di bawah penahanan. Studi telah menunjukkan bahwa pemerintah kemungkinan akan mengeluarkan biaya minimal 660 miliar US dollar untuk sepenuhnya membersihkan dampak dari insiden tersebut. Sumber pencemaran. Sumber utama pencemaran air adalah sebagai berikut. Pembuangan limbah mentah yang tidak diolah dari rumah tangga dan pabrik, bahan kimia yang dibuang dari pabrik, aliran limbah pertanian yang mengalir ke sungai dan aliran air serta sumber air tanah kita, urbanisasi, meningkatnya pembangunan bahan organik sintetis, tumpahan minyak, hujan asam akibat terbakarnya bahan bakar fosil, sampah yang berbahaya termasuk plastik, aluminium, kaca, dan styrofoam. Hampir semua yang merupakan produk sampingan dari peradaban kita telah mencemari air minum kita. Cara terbaik untuk mencegah pencemaran air dalam skala besar yaitu mencoba dan mengurangi efek berbahaya. Adapun perubahan kecil yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara hemat air. Pemborosan air adalah masalah utama secara global dan baru sekarang kita baru menyadarinya. Pengolahan limbah yang lebih baik. Pengolah produk limbah sebelum membuangnya ke dalam air membantu mengurangi polusi air. Yang ketiga, menggunakan produk ramah lingkungan. Dengan menggunakan produk ramah lingkungan, bisa mengurangi polutan di dalam air. Solusi pencemaran air. Yang pertama, gunakanlah air dengan bijaksana. Jadi biasakan mengurangi air untuk kegiatan yang tidak terlalu penting atau mendesak. Yang kedua, kurangi penggunaan deterjen. Karena deterjen ini bisa mencemari lingkungan air. Yang ketiga, kurangi konsumsi obat-obatan kimia yang berbahaya. Misalnya seperti obat nyamuk cair, pestisida, dan lain-lain yang dapat merusak ekosistem air. Keempat, ketika mencuci kendaraan atau mobil, jangan membuang limbah airnya ke sungai. Yang kelima, ketika kita ingin memandikan hewan, ternak, dan lain sebagainya, jangan memandikannya di sungai. Kemudian yang keenam, sampah, baik itu sampah rumah tangga ataupun lainnya, janganlah dibuang di sungai atau di danau, karena ini akan mengotori. Yang ketujuh, sadar akan kelangsungan ketersediaan air dengan tidak merusak atau mengeksploitasi sumber mata air. Kemudian yang selanjutnya, optimalkan melaksanakan rehabilitasi terhadap lahan kritis dengan tujuan demi meningkatkan konservasi air bawah tanah. Yang kesembilan, menanggulangi kerusakan lahan bekas pembuangan limbah. Dan terakhir yang ke-10, untuk konsumsi air rumah, Anda bisa menggunakan teknologi reverse osmosis untuk pengolahan air bersih. Karena teknologi water filter ini dapat menyaring air keruh atau kotor menjadi air yang bisa diminum. Demikianlah video yang dapat kami tampilkan. Semoga ini bisa bermanfaat. Kami dari kelompok 3 mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.